Hukumnya beronani atau masturbasi tergantung dengan keadaannya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukumnya onani atau masturbasi. Karena di sini ada beberapa keadaan atau kondisi sehingga hukumnya berubah-ubah. Seperti apa kajiannya? Mari kita simak dari awal sampai akhir. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, al-istimna'u, beronani li ghairi hajatin, karena tidak adanya hajat. Ikhtalafa al-fuqaha'u, para faqih berbeda pendapat fi hukmi istimna'ir rajuli biyadihi, dalam hukumnya beronaninya seorang lelaki dengan tangannya. Fi hadhil halah, dalam kondisi ini, adzhaba berpendapat al-malikiyatu, aliran malikiyah, wasyafi'iyatu, dan aliran syafi'iyah, wal hanabilatu, dan aliran madhab hambali, fil madhabi, dalam satu madhabnya, wal hanafiyatu, dan aliran hanafiyah, fi qaulin, dalam satu pendapat, ila annal istimna'a, bahwasanya beronani dalam kondisi pertama ini muharramun, hukumnya adalah diharamkan. Liqaulillahi ta'ala, karena ada firmannya Allah ta'ala, walladzina hum li furujihim hafidun, dan mereka adalah orang-orang yang menjaga alat kemaluannya mereka. Wa dhahaba al-hanafiyatu, dan aliran Hanafiyah berpendapat fil madhabi, di dalam madhabnya, wa Ahmadu, dan Imam Ahmad fi riwayatin, dalam satu riwayat, wa Ata'un, dan Syekh Ata' ila annahu yukrah, bahwasanya hal itu dimakruhkan. Wa qayyada al-hanafiyatu, dan madhabnya Hanafi memberikan catatan al-karahata, pada kemakruhannya itu, bitahrimi, dengan makruh tahrim. Haitsu sarrahu, dan aliran Hanafiyah ini menjelaskan bi annahu, bahwasanya beronani makruhun tahriman, adalah makruh tahrim. Wa qala Ahmadu, dan Imam Ahmad berpendapat fi riwayatin, dalam satu riwayat, naqalaha Ibnu Mansur, yang dinukil oleh Syekh Ibnu Mansur, la yu'jibuni bila daruratin, onani tidak mengagumkanku dengan tanpa darurat. Kesimpulannya adalah pada kondisi yang pertama, yaitu beronani bukan karena adanya hajat, bukan karena adanya sebuah kebutuhan. Ternyata sebagian besar ulama mengharamkan, dan sebagian ulama menghukumi makruh tahrim. Ini jika kondisinya li ghairi hajah. Kita lanjut kondisi yang kedua, al-halatu ats-tsaniyah. Kondisi yang kedua adalah al-istimna'u li khaufiz zina, beronani karena takut terjadi perzinahan. Jika yang pertama tadi tidak ada sebuah alasan, akan tetapi dengan keadaan yang kedua ini ada sebuah alasan, yaitu karena takut terjadi sebuah perzinahan. Ikhtalafa al-fuqaha'u, para faqih berbeda pendapat fi hukmil istimna'i, tentang hukumnya beronani fi hadhil halah, dalam kondisi ini. Fadhahaba berpendapat al-hanafiyatu, aliran Hanafiyah, wal hanabilatu, dan aliran madhab hambali, fil madhabi, dalam satu pendapat, ila anna man istamna, bahwasanya barang siapa yang beronani fi hadhil halah, dalam kondisi ini, la syai'a alaihi, tidak apa-apa baginya. Wa abbara al-hanafiyatu, dan aliran Hanafiyah memberikan pernyataan an hadzal matlabi, terkait dengan tuntutan ini, biqaulihim, dengan pernyataannya Hanafiyah, ar-raja'u alla yu'aqaba, harapannya perbuatannya itu tidak dihukum. Qala al-Mirdawi, Asy-Syaikh Mirdawi berkata, laukila, andai saja dikatakan biujubihi, dengan wajibnya beronani,
fi hadhil hala, dalam kondisi ini, lakana lahu wajhun, niscaya hal itu juga bisa dibenarkan, kal muttarri, sebagaimana orang yang sangat butuh, bal aula, bahkan hal itu lebih utama, li'annahu akhaffu, karena beronani itu lebih ringan daripada berzina. Wa an Ahmad, kalau riwayat dari Imam Ahmad, yukrahu, beronani itu berhukum makruh. Qala, berkata, siapa mujahidun mujahid, kanu ya'muruna, mereka memerintahkan atau menyuruh fityanahum, para pemuda mereka, ayyastagnu bil istimna, agar mereka mengambil kecukupan dengan onani. Wa dhahaba al-malikiyah, dan aliran malikiyah berpendapat, wa Ahmadu, dan pendapatnya Imam Ahmad, fi riwayatin, dalam satu riwayat, ila annahu yahrumu, bahwasanya beronani itu berhukum haram, walau khafaz zina, meskipun pelakunya itu takut terjadi pada perzinahan, dengan alasan li'annal farja, karena sesungguhnya alat kemaluan, ma'a ibahatihi bil aqdi lam yubah bid darurati, meskipun diperbolehkan, sebab akad alat kemaluan ini tidak diperbolehkan dengan sebab alasan darurat. Fahuna aula, maka di sini adalah sesuatu yang lebih utama. Wa qad ja'ala asyari, sesungguhnya asyari telah menjadikan, asyari ini yang mensyariatkan, hakikatnya adalah Allah, kalau majasnya adalah Rasulullah. As-sawma, mensyariatkan berpuasa, badalan sebagai ganti, minan nikahi, dari pernikahan, wal ihtilam, sedangkan bermimpi basah, mudhilun, adalah sesuatu yang menghilangkan, di syiddati sabaqi, atas dahsyatnya libido, atas dahsyatnya nafsu, mufattirun lisyahwati, mimpi basah juga melemahkan syahwat. Dalam artian, solusi dari syari tidak hanya berpuasa, akan tetapi orang ini juga bisa ihtilam, sehingga dengan ihtilam bisa terkeluarkan. Ihtilam, mimpi basah, atau bahasa kerennya junub, juga bisa menghilangkan pada dahsyatnya nafsu dan juga bisa melemahkan syahwat. Wa hadza ma yu'khadhu, adapun hal ini adalah sebuah keterangan yang diambil min ibaratis syafi'iyah, dari beberapa data atau ibaratnya syafi'iyah, haitsu yuharrimuna, di mana mereka mengharamkan al-istimna'a, pada beronani, illa idza ta'ayyana, terkecuali hal itu menjadi ketentuan, tariqan lidaf'iz zina, sebagai cara, sebagai solusi untuk menolak perzinahan. Kondisi ini yaitu kondisi yang kedua. Kemudian keadaan yang ketiga, al-halatus tsalitsah, keadaan atau kondisi yang ketiga adalah al-istimna'u, beronani, inda ta'ayyunihi, ketika menjadi ketentuan, ketika menjadi keharusan, tariqan lidaf'iz zina, sebagai jalan, sebagai solusi untuk menolak perzinahan. Zahaba, berpendapat, al-hanafiyatu, aliran Hanafiyah, wal hanabilatu, dan aliran madhab Hambali, wasyafi'iyatu, dan aliran Syafi'iyah, ila jawazil istimna'i, atas bolehnya beronani, idza ta'ayyana, dengan catatan apabila telah menjadi ketentuan, tariqan lil khalasi bihi minaz zina, sebagai solusi agar bisa terselamatkan dari perzinahan. Jadi menurut aliran madhab Hanafiyah, Hambali, dan Syafi'iyah, boleh beronani jika memang menjadi solusi agar terhindar dari perzinahan. Solusinya adalah beronani. Wasarroha al-malikiyah, dan aliran malikiyah menjelaskan, bi anna istimna asy-syakhsi, bahwasanya beronaninya seorang laki-laki, biyadihi, dengan tangannya, haramun, adalah berhukum haram, khasyiyaz zina amla, baik dia takut berzina atau tidak. Akan tetapi di sini ada sebuah catatan, lakin idza lam yandafi anhu zina, namun jika ia belum bisa menjauhi perzinahan,
illa bil istimna'i, kecuali dengan solusi beronani, qaddamahu, maka orang ini mendahulukan beronani ala zina, atas perzinahan, irtikaban li akhaffil mafsadataini, pada paling ringannya dua mafsadah atau dua kerusakan. Jadi berzina itu sebuah kerusakan dan beronani juga sebuah kerusakan. Yang paling ringan dari kedua kerusakan ini adalah beronani. Jadi dari pendapat para ulama yang berbeda-beda, kita tidak boleh canggung, kita tidak boleh kaku untuk mengambil hukum atau menghukumi sesuatu, karena perbedaan para ulama adalah sebuah rahmat bagi kita semuanya. Semoga kajian yang singkat ini bisa memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Tetap berpikiran positif. Wallahu a'lam bishawab.